Pemirsa Sang Haji TV yang dirahmati oleh Allah, bertemu kembali di segmen ketiga. Kita akan melanjutkan tadi apa yang sudah kita bahas dengan sangat lengkap, komprehensif dan jelas. Saya sendiri sebagai orang awam merasa terbantu sekali dengan ilmu-ilmu ibu-ibu yang hebat-hebat ini. Bu Ledil, ini kita juga punya konteks ini ya. Biasanya kalau di dalam bulan Ramadan itu yang sudah berkeluarga ini Bu Ledil, itu kan suami istri biasanya tergoda nih kalau apalagi libur di rumah hanya berdua gitu, khawatirnya terjadi hal-hal yang diinginkan. Diinginkan. Tetapi itu ada hukumnya, konsekuensi hukumnya ya Bu Ledil. Ini ada pertanyaan Bu Ledil, bagaimana kalau suami istri itu melakukan hubungan suami istri di siang di bulan Ramadan, itu dibayarnya apa dengan qadha saja atau ada kafarat yang lain tadi Bu Ledil? Monggo penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Khotim. Pemirsa Sang Haji TV, jika terjadi sesuatu yang diinginkan tadi, sudah terjadi hubungan suami istri, maka suami istri itu tidak hanya mengqadha puasanya, tetapi ada ketentuan, aturan main dalam syariat Islam, syariat fikih, bahwa dia harus membayar kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya yang pertama yakni memerdekakan budak. Untuk konteks sekarang modern kan nggak ada budak ya, jadi memang tidak ada budak, jadi kemungkinan untuk menerapkan itu tidak bisa. Jadi harus ada opsi yang kedua, yakni puasa selama 2 bulan. Berturut-turut tidak boleh dijeda. Nah, ini bukan puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh dijeda. Ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Tetapi ada alternatif ketiga, yakni jika tidak bisa memerdekakan budak, tidak bisa puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka pasangan suami istri itu dikenakan kafarat untuk memberikan makan 60 fakir miskin. Nah, ini sebagai denda atas larangan istri yang melakukan larangan di bulan puasa. Betul. Terima kasih Bu Ledil. Kita akan berlanjut kepada Ibu Nikmah, begitu ya. Ini juga masih terjadi di masyarakat kita, Bu. Kalau di haji itu kan kita boleh ya, umroh haji itu meniatkannya untuk orang tua, begitu. Apakah kalau dalam ibadah puasa boleh, Bu? Gitu. Pertanyaannya kan sama-sama wajibnya, sama-sama rukun Islamnya, gitu. Boleh tidak? Monggo Ibu Nikmah dijawab. Berarti nyambung ke fikih ya. Jadi sebenarnya pertanyaan, bolehkah seseorang membadali ataupun mengqadha puasa orang lain, entah itu ayah ibunya, adik kakaknya ataupun siapapun yang diniatkan. Nah, dalam hal ini sebenarnya masalah mengqadha puasa orang lain ini pada dasarnya yang sejauh yang saya baca itu boleh-boleh saja, karena memang diniatkannya kan sebagaimana umroh dan haji. Misalnya orang itu tahu bahwa ini masih punya hutang puasa ataupun ada wasiat untuk membayarkan puasanya. Tentu saja hal ini terkait dengan hutang puasa yang tidak dalam konteks seseorang orang yang sudah uzur, yang jelas dia tidak akan bisa berpuasa, kan dalam hal ini dia tidak harus mengqadha puasanya, tapi boleh dengan membayar diat kan istilahnya gitu. Nah, terkait dengan tadi ada hubungan, saya mohon sedikit nyambung, karena ini ada nyambung dengan tasawuf. Ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan nafsu seksnya di puasa, ini tadi yang saya katakan, orang tersebut di level yang standar saja masih gagal gitu ya. Nah, dalam hal ini di kitab karya Imam Al-Ghazali juga dikatakan bahwa esensi puasa itu imsak, dan imsak itu ada 3 macam ya. Yang satu itu imsak terhadap apa? Imsak terhadap yang namanya bahimiyah. Bahimiyah itu istilahnya binatang ternak. Nah, binatang ternak kita tahu kan butuhnya hanya makan, minum, berkembang biak. Nah, gitu. Jadi imsak yang pertama itu adalah menahan dari keinginan makan, minum, berkembang biak, dan ini adalah level yang tadi, yang pertama tadi. Yang dikendalikan adalah syahwatnya, syahwat makan, minum, dan syahwat lahiriah yang biologis tadi. Nah, orang yang bisa mengendalikan syahwat ini, yang bahimiyah dalam dirinya ini, disebut dengan karakter ifah, orang yang terhormat. Orang yang terhormat itu bisa menjaga syahwatnya. Seperti nama panggilan Bu Nikmah ya, mudah-mudahan orang yang mulia. Mudah-mudahan itu adalah doa yang diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua, esensi yang kedua adalah sabuiyah. Sabuiyah itu artinya binatang yang buas.
ini naik, lebih tingkatannya lebih naik imsaknya, yaitu sabuiyah ini bagaimana seseorang itu mengendalikan kalau binatang ternak kan tidak terlalu ganas ya. Bedanya kalau sabuiyah ini ada sifat agresif. Jadi ini seperti binatang ganas itu ada sifat agresif. Ini mencerminkan dalam karakter seseorang, di dalam diri seseorang itu ada potensi amarah, kemudian ambisi, kemudian target, nafsu tapi itu lebih bersifat agresif dan menyala-nyala. Nah, yang ketiga Ibu? Dan sebentar, kalau yang ini Bu Khotim, kalau orang yang sudah bisa mengendalikan sabuiyah dalam dirinya, amarah dalam dirinya, maka dia akan menjadi seorang yang syaja'ah. Kenapa disebut syaja'ah, orang berani? Karena di dalam Islam itu kita itu tidak diajarkan untuk menghabisi hawa nafsu, tapi mengendalikan dan mempaskannya. Orang yang nggak punya ambisi tentu saja orang itu akan letoy, nggak punya ghirah, dan ini tidak cocok, nggak punya semangat berpuasa. Tapi tidak boleh berlebihan karena nanti khawatirnya menghalalkan segala macam cara untuk mencapai targetnya, begitu. Dan yang terakhir imsak yang di esensi puasa imsak yang paling tinggi itu adalah natiqah. Natiq itu akal. Di mana ini yang dikendalikan adalah ilmu. Bagaimana dia bisa mengendalikan ilmu-ilmu apa yang dirasa memang itu penting dan bisa memilah, menyaring mana ilmu ataupun pengetahuan yang itu malah berbahaya atau tidak berguna. Kita itu di masa medsos ini kan begitu banyak ya hal-hal yang pengetahuan yang kadang itu nggak penting, kita itu berlayar ke sosmed padahal itu ngabisin waktu, padahal itu nggak terlalu penting. Nah ini bisa memilah mana yang rentan terhadap maksiat, rentan terhadap madharat, maka dia bisa menemukan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan namanya hikmah. Jadi esensi dari imsak itu adalah mendapatkan karakter ifah, naik kepada syaja'ah, naik kepada hikmah. Jadi ifah, syaja'ah, hikmah itu nanti menuju kemana? Ke takwa. Takwa ini cirinya ada khauf, takut kepada Allah. Jika Allah tidak ridho terhadap dirinya, kemudian ada hub, rasa cinta, rindu terhadap kedekatan dengan Allah, begitu. Dan terakhir ketika ada pertanyaan kenapa tidurnya orang puasa itu ibadah, karena ini adalah salah satu trik ketika orang itu takut ketika banyak terlibat dengan urusan yang lain dia akan terlibat maksiat, maka makna dari tidurnya orang puasa itu adalah ibadah adalah dalam rangka uzlah, menghindari keterlibatan dari hal-hal yang membuat nanti akan lebih mudah terjerumus pada hal-hal yang negatif, dilarang, ma'dharat dan maksiat, begitu. Luar biasa narasumber kita yang sudah menyampaikan materi puasa Ramadan dari perspektif kajian fikih juga kajian tasawuf. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, ibu-ibu yang luar biasa. Boleh saya rangkum apa yang sudah ibu-ibu sampaikan. Tadi disampaikan kalau puasa Ramadan itu memiliki kemuliaan-kemuliaan, memiliki berkah yang luar biasa. Tetapi puasa ini akan menjadi kering kalau hanya dilihat dari perspektif fikih. Sehingga untuk meningkatkan bahwa puasa ini memiliki nilai spiritual yang tinggi, maka perlu dilakukan kajian dari perspektif tasawuf, begitu. Bagaimana kita meningkatkan makom puasa kita dari puasa awam bisa menjadi makom khawas, dan akan lebih baik kalau bisa masuk khawasul khawas. Itu yang menjadi harapan kita semua. Puasa Ramadan ini juga memiliki 3 dimensi tadi yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu yang luar biasa. Yang pertama dimensi fisik biologis, begitu, bahwa secara lahiriah kita imsak, menjaga dari tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual. Ini artinya akan mengolah raga kita agar menjadi sehat, begitu, karena puasa itu memiliki hikmah untuk juga hifdzun nafsi, menjaga kesehatan kita. Kemudian juga memiliki dimensi intelektual tadi, banyak sekali aturan, baik dari sisi teknisnya itu kajian fikihnya, dari sisi tasawufnya tadi bisa meningkatkan pada level ifah, begitu ya Bu. Kemudian menjadi syaja'ah, dan kita ingin menjadi sampai level hikmah, sehingga kita menjadi la'allakum tattaqun, sebagaimana tujuan kita berpuasa, yakni menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pemirsa Sang Ngaji TV yang dirahmati oleh Allah. Apabila banyak ilmu yang kita dapatkan pada majelis yang penuh berkah ini, tentu ini atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kekurangan, tentu ini adalah karena kita yang melakukannya sebagai manusia yang biasa tempatnya salah dan lupa. Terima kasih, sampai bertemu di forum Siraman Rohani mendatang bersama pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sang Ngaji TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.